Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau update stok aja nih, Mas. Jadi kita nggak usah review untuk lengkapnya karena mobil Avanza ini mungkin udah banyak banget Mas yang review. Jadi kita update stok aja sama kasih lihat tipis-tipis lah apa aja yang spesifikasi dari mobil ini, gitu. Nah, jadi yang gue punya ini adalah Toyota Avanza Veloz. Nah, jadi gini Mas, kalau Avanza itu yang Veloz itu nggak bisa disebut sebagai Avanza sih Mas sebenarnya. Jadi Toyota Veloz. Gitu, ibarat kayak misalkan dulu Innova Venturer bilangnya Toyota Venturer bukan Innova Venturer gitu. Jadi dia kayak segmen kelasnya tuh udah beda Mas kalau yang Veloz itu. Jadi dia Veloz itu tipe tertingginya dari mobil Avanza. Nah kalau kayak Venturer itu kan tipe tertingginya dari mobil Innova gitu. Nah jadi yang aku punya ini Veloz yang tipe Q tapi yang non TSS gitu. Jadi kalau TSS itu Toyota Safety Sense, dia lebih lengkap. Setahu gue dia ada sensornya di bagian atas itu Mas. Waktu kita kan pernah bikin short video ya, yang Veloz TSS ya, dia ada sensornya. Paling kelihatan sih di sini ya sih, di atasnya ada sensornya. Sama di samping kanan setirnya itu kalau salah ada tombol-tombolnya deh buat sensornya, gitu. Nah jadi punya gue ini tahun 2022, warnanya silver. Kita lumayan banyak ya mobil dari kemarin Evident warna silver ya, kayak HRV silver, CR-V juga silver gitu ya. Sekarang Veloz silver gitu ya. Nggak ngebosenin sih Mas, kalau mobil hitam putih agak ngebosenin ya. Nah jadi mobilnya ini masih fully stock, jadi belum ada yang dirubah apapun gitu. Karena jarang sih Mas kalau mobil Avanza kayak dimodif-modif. Ada sih beberapa sih, cuman jarang ya. Karena mobil ini basicnya ya membuat mobil penumpang gitu loh, bukan buat mobil modif gitu ya. Kebanyakan orang kepake ini tuh buat kayak grab car gitu ya, go-car gitu. Kebanyakan pakai ini Mas gitu. Karena mobilnya enak, nyaman, dan harganya tuh bagus banget Mas. Gitu, harganya nggak begitu jatuh lah hitungannya. Gitu. Nah, untuk kalau Veloz ini dia pakai ringnya itu standarnya itu pakai ring berapa nih? Coba kita lihat di ring 17 standarnya. 17 oke lah. Kelihatannya nggak kecil-kecil banget Mas ya. Dibandingkan Avanza sebelumnya pakai ring berapa ya? Gue lupa deh. Ntar coba kasih lihat Mas klipnya untuk Avanza sebelumnya tuh ring berapa. Velgnya oke, bagus di Veloz ini. Kalau misalkan di Avanza G itu dia warnanya silver Mas. Kalau ini warnanya two tone, dia warnanya brush gini ya? Atau chrome ya? Chrome ya bilangnya, chrome campur sama black glossy gitu. Terus mungkin kalau misalkan karena ini Veloz tipe Q, jadi body kitnya itu pasti lebih bagus ya dibandingkan dengan Avanza yang tipe G gitu. Jadi loh, nggak ada tulisan Avanzanya lain, cuma tulisan Veloz ya tipe Q gitu. Untuk bagasinya ya jangan diragukan lah, dari zaman dulu mobil Avanza ini salah satu mobil Toyota terlaku kayaknya Mas ya. Paling laku karena ya tadi gue bilang enak, mobilnya harganya juga oke. Muat banyak, barang-barang mah ya pasti muat banyak juga. Cuman sayangnya Mas kalau misalkan di Avanza yang ini model terbaru penggeraknya itu udah front wheel drive gitu ya. Harusnya sih bagusnya penggerak roda belakang Mas ya. Kalau roda belakang gimana, traksi mungkin lebih dapat Mas ya dibandingkan dengan penggerak roda depan. Cuman plusnya kalau penggerak roda depan itu lebih efisiensi dalam bahan bakar. Makanya harusnya Veloz ini lebih irit ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gitu. Nah untuk bagasinya nih bisa kalau dilipat baris ketiganya dibilang rata banget juga nggak Mas ya, masih naik dikit, cuman cukup oke lah kalau buat bobo barang, bobo koper gitu udah cukup sih gitu. Nah untuk kita lihat coba ke baris keduanya deh. Kalau baris keduanya, nah gue sih kalau misalkan di Avanza yang terbaru ini Mas nggak pernah dapat yang tipe G, selalu dapat tipenya yang Veloz. Kalau enggak yang Veloz TSS gitu. Jadi gua nggak tahu nih. Kalau di Avanza yang tipe G itu joknya udah kulit seperti ini atau belum nih? Nah gini, kalau ini kan udah kulit campur apa ya bahan ini? Bilang Mas sih? Fabric ya? Iya. Jadi kulit campur fabric gitu. Biasanya sih ya kalau mobil-mobil kayak gini, di tipe terendahnya mungkin di bawahnya tipe G, itu pakai joknya tuh full fabric Mas. Gitu. Kalau ini dicampur lah gitu. Jadi oke lah, nggak full kulit gitu. Nah terus di sini juga belakangnya ada 2 charging port nih. Ini pakai chargingnya USB, oke lah USB. Karena sekarang kalau mau mobil terbaru tuh kebanyakan pakai Type C Mas, ya. Jadi agak susah sebenarnya. Karena masih banyak banget orang sekarang yang ngecas pakai kabel yang USB Mas, dibandingkan dengan yang Type C, gitu. Nah terus AC-nya ini ya, kalau nggak salah ini sekilas mirip kali sama Sigra Mas, pernah lihat nggak Mas? Oh nggak pernah kalau. Jadi AC-nya modelnya kayak gini nih, lucu nih. Jadi kalau nggak salah dia nyambung sama AC depan, ntar anginnya tuh ke belakang Mas. Oh gitu. Gitu. Oh cuman di sini ada putarannya juga sih. Mirip banget sama kayak Sigra, model AC-nya tuh kayak gini. Gitu. Terus ada TV-nya di sini. Tuh.
Ya nggak gue nggak tahu ya orang banyak pakai nggak TV dia, karena rata-rata sih nggak kepake untuk TV bagian belakangnya, gitu. Kita coba ke bagian depan mas. Kuncinya di mana mas? Ada? Oke, coba kita nyalain dulu mobilnya ya. Nah, jadi ini mobilnya tahun 2022, sudah menempuh jarak berapa kilometer nih kita lihat ya. Kemarin terakhir itu di 34.000 berarti. 34.000 2 tahun berarti setahunnya 17.000. Kecil sih buat Avanza mas ya. Iya. Karena ini mobil harian, itu anak kecil banget gitu. Joknya juga masih bagus banget nih. Belum ada yang kempes-kempes mas ya. Iya, Ntar kita kecilin dulu lagunya nih. Ntar kena copyright kita mas. Oke. Nah untuk joknya sendiri sama dari bagian depan sama belakang. Cuman, nah bedanya kalau bagian depan dia ada warna apa ya mas? Abu-abu ya? Kalau misalkan belakang kan full hitam, campur fabric dan kulit. Ini juga sama, campur fabric dan kulit. Cuman ada warnanya abu-abu gini nih. Cuma warnanya kayak agak beda mas, sama ini sama gak sih mas? Sama ya kayaknya? Mungkin di dalam agak gelap ya, ini kan kena cahaya ya. Warnanya abu-abu muda, udah mau ke putih sih warnanya mas ya. Di sana juga ada aksen kayak karbon gitu mas ya. Gue nggak tahu ini aslinya atau tambahan, gue nggak tahu deh. Kayaknya aslinya deh ini deh. Asli bawaan pabrikannya udah kayak gini. Nah untuk speedometernya nih mirip banget sama Toyota Race mas ya. Iya. Kemarin kita belum sempat review mas, karena mobilnya tuh udah laku ternyata mas. Iya, padahal kalau tadinya tuh gue mau review cuman udah keburu laku, ya udahlah nggak apa. Speedometernya mirip sama Toyota Race persis. Kalau nggak salah ini bisa diganti nih mas speedometernya. Jadi kalau Race itu kemarin bisa diganti. Coba oh ya bener sama nih desainnya tuh. Nah bisa diganti-ganti nih. Ini display 3, ini ada yang display 4 gitu. Jadi bisa diganti-ganti untuk speedometernya. Dan yang paling bagus menurut gue yang satu nih mas, kerennya. Bawaannya kayak gini. Nah terus juga kemarin gue baru tahu mas, ternyata di Race itu ada mode berkendaranya. Gue kan cari kalau Toyota kayak Innova atau Fortuner kan antara di sini-sini mas ya, untuk mode berkendaranya. Cuman kalau yang sekarang itu dia ada di setir mas, di sini. Waktu gue iseng-iseng cari, oh ternyata nemu di sini nih. Ada tulisannya drive. Nah, kelihatan nggak pas di sini speedometernya? Nah, kita tutup ya biar nggak terlalu berisik. Nah, jadi misalkan ini sekarang udah mode power ya. Ini kalau gue pencet, dia mode biasa. Nah, jadi tuh dia bisa power, campur dia mode eco mas. Nih, long press untuk eco ya. Jadi ini power, gue long press deh. Tuh, dia power bisa eco, gue juga nggak ngerti deh. Di Race juga bisa gitu. Harusnya kan mode eco dan power tuh terpisah. Cuman dia bisa terpisah juga mas. Cuman bisa digabungin, gue nggak tahu caranya gimana. Mungkin kalau pelan dia bener pakai eco. Cuman kalau misalkan gasnya lu bejak, mungkin dia pakai di power gitu ya. Jadi kombinasi lah kayak auto ya, bisa dibilang ya. Gitu. Nah, terus untuk head unitnya ini juga bisa Apple CarPlay. Oh, tapi jangan harus pakai USB. Kalau mobil apa ya? Waktu kita coba yang nggak pakai USB, mobil apa masih ingat mas? Baleno ya? Nah, Baleno aja udah nggak pakai USB ya, dia bisa Bluetooth langsung. Cuman kalau Avanza ini harus pakai kabel, sama kayak Fortuner juga sih. Iya. Fortuner masih harus pakai kabel. Terus Apple CarPlay, Android Auto. Untuk dashboard gitu aja sih. Sekilas ya kalau Toyota mirip-mirip sama setirnya juga agak mirip Race. Kalau speedometer kayak sama persis deh mas. Speedometer sama persis. Kalau head unit beda. Race itu setahu gue lebih kecil dibandingkan ini. Gitu. Terus di sini juga ada pakai electric parking brake nih. Kalau di Avanza generasi sebelumnya belum ada. Bisa pakai tarik. Nah, setahu gue juga kalau di Avanza yang ini pakainya CVT mas. Oh CVT. Kalau yang sebelumnya setahu gue belum CVT deh, setahu gue ya. Matic biasa ya. Matic 4 speed. Makanya kalau misalkan Avanza Veloz yang lama itu kalau Matic dia ada tulisan emblem di belakangnya for Matic. Karena gigi itu cuma 4 gitu. Nah, terus kita coba lihat di buku servisnya nih. Nah, jadi kalau misalkan mungkin Toyota terbaru dia buku warranty sama buku pedoman semua itu jadi satu gitu. Kalau misalkan mobil zaman dulu tuh kebanyakan kepisah mas, buku manual satu, buku servisnya satu ya. Cuman di sini udah jadi satu. Karena kayaknya buku manual tuh hampir orang nggak pernah pakai sih mas menurut gue ya. Karena orang ya simple sih cara pakai mobil ya. Orang pasti rata-rata udah tahu ya. Jadi dia nggak butuh buku manual gitu ya. Nah untuk servisnya nih terakhir dia servis di kilometer 26.000. Itu bulan 7 2024. Jadi mobil ini full record, aman. Jadinya semuanya mobil ini bebas tabrak, bebas banjir. Tenang aja servis record semuanya ya. Jadi bukan kilometer yang asal-asal gulung-gulung, tapi kita di sini semua terrecord di buku servis ini. Gitu. Jadi aman ya semuanya. Oke, coba kita ini ada apa lagi? Ini ada kaca film nih. Nah, jadi kalau misalkan biasa sih kalau beli mobil ya Toyota gitu tergantung ya dari Auto 2000 atau enggak dari Tunas itu dapat kaca film berbeda-beda, Mas.
Kalau nggak salah ya, waktu gue kalau auto 2000 itu dapat kaca filmnya Lumar. Nah, mungkin ini kayaknya di Tunas deh kalau nggak salah deh. Kalau Tunas dia dapatnya 3M. Gitu, jadi beda-beda. Nah, kaca film 3M yang asli itu pasti dia ada kartu garansinya nih, Mas. Karena banyak banget kayak orang sekarang jual-jual kaca film 3M tuh yang murah-murah. Bilangnya ori. Karena susah sih, Mas, kalau kita lihat kaca film ori atau enggaknya ya. Kalau kita orang awam ya. Karena dibilang ori, kita percaya-percaya aja dong. Karena yang penting orang ada logo 3M-3M-nya gitu kan kadang kan. Cuman sekarang udah banyak yang KW juga, Mas, gitu. Nah, kalau yang asli dia pasti nih. Ini dia ada kartu garansinya, plus ada mobilnya tuh, Avanza Veloz 15Q CVT. Gitu, ini berlakunya sampai kapan? Ini kayaknya ada nomor rangkanya deh. Ini nomor rangkanya terus berlaku sampai 2 November 2027. Jadi kaca film ini ada garansinya, mungkin kalau ngelotok atau apa gitu bisa klaim garansi gitu. Jadi kalau pilih kaca film harus hati-hati juga nih, Mas. Kadang orang termakan harga murah. Ya, harga murah disikat padahal KW. Nah, kalau KW itu biasanya nih, Mas, paling kerasa sih di tahan panasnya itu loh. Kurang panasnya itu masih masuk. Ya, kalau misalkan yang asli itu panasnya itu nggak begitu berasa lah. Pasti orang tahu sih kalau misalkan yang KW atau yang palsu dari panasnya aja sih gitu. Terus kita lanjut kemana nih? Bagian mesin deh. Bagian mesin. Nah, untuk mesin ini kan 1500, cuman kodenya gua nggak tahu nih, Mas. Karena gua kurang ngikutin untuk Avanza. Jadi mesinnya seharusnya sih kayaknya beda ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Atau mungkin bisa jadi mesinnya sama, cuman gearbox-nya diganti. Karena sekarang CVT gitu. Jadi mesinnya ini 1500. Mesinnya nih 2NR nih, kodenya ada di sini. Kalau nggak salah 2NR juga deh yang sebelumnya nih. Kan gue lupa deh. Ini kodenya 2NR 1500. Mobil ini NA naturally aspirated, jadi tanpa turbo. Color race itu 1000 cc turbo. Gitu. Cuman kalau misalkan menurut gue, Mas ya, Avanza dipakai mesin race juga kayaknya bisa apa ya? Bisa laku gitu loh. Karena unik gitu. Mesin yang 1000 cc mesin 1000 cc turbo yang pertama kali di Toyota mungkin itu di race, Mas. Gitu. Dipasang di mobil race sama di Rocky juga ada. Ya, Daihatsu Rocky juga ada yang 1.0 turbo tapi 3 silinder. Itu gue coba di tol sih 160 170 masih enak, Mas. Iya, walaupun 1000 cc 3 silinder kencang gitu ya. Kalau mobil ini gue belum pernah coba bawa untuk kembut ya. Kalau pakai muter-muter doang sih pernah gitu. Nah, jadi mesinnya kemarin udah kita engine detailing, udah bersih semua. Cuman memang mobilnya agak kotor karena tadi hujan, Mas ya. Hujan bentar banget sebelum kita syuting hujan. Jadi mobil agak kotor, cuman mesin masih bersih nih. Karena baru kelar engine detailing. Kemarin udah kita poles-poles juga, Mas ya. Terus juga udah interior detailing juga gitu. Jadi mobil ini sebenarnya udah siap pakai lah, tinggal dicuci aja gitu. Untuk mesin kayaknya nggak ada yang spesial, Mas ya. Mungkin mesinnya cuma 2NR, Avanza seperti pada umumnya gitu. Paling kita langsung test drive aja, Mas ya, mobilnya ya. Oke. Jadi sekarang kita cobain mobil Avanza ini, Mas. Mobil Avanza ini yang pastinya irit, muat banyak, dan konsumsi BBM-nya harusnya sih irit, Mas ya. Coba kita tes, kita reset dulu nih. Kita reset, oke, udah 0,0. Coba kita muter-muter kondisi jalan santai aja, Mas ya. Jalan santai, oke. Nah, jadi Avanza Veloz ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 nih. Tadi gue pikir cobaan yang TSS dong, Mas. Ternyata yang Veloz biasa juga ada gitu. Cuman perbedaannya yang tadi gue bilang harusnya dia ada sensor di sini kalau yang TSS gitu. Untuk joknya sih oke sih, enak sih, Mas. Joknya enak, Mas ya. Ya pasti enak sih. Karena dari zaman dulu juga Avanza itu masih enak, Mas. Avanza, Innova tuh mobil paling laku keras lah gitu. Suspensinya agak keras dikit, Mas ya. Dikit ya agak keras sih. Tapi masih nyaman, bukan yang bener-bener keras banget. Masih oke lah pakai harian. Yang tadi gue bilang sayangnya ini penggerak roda depan aja nih gitu. Coba kita pakai mode eco deh, Mas, biar lebih irit ya. Power, long press kita lama, oke, dia udah di eco mode nih. Untuk interiornya sih udah jauh berbeda, Mas ya, dibandingkan dengan Avanza yang dulu tuh bener-bener kayak muter 180 derajat drastis gitu, Mas. Jadi bagus banget gitu, kayak orang udah nggak bisa bilang mobil ini Avanza lagi gini, walaupun yang tipe G ya. Kan interiornya setahu gue sama, kayaknya speedometernya beda deh. Kalau yang G itu nggak digital setahu gue ya. Cuma kalau misalnya Veloz ini sih menurut gue bener-bener ganteng sih, Mas. Maksudnya bukan dianggap mobil yang sebelah mata. Dulu kan Avanza bilang kayak mobil Grab, mobil apa. Sekarang bagus gitu loh interiornya gitu loh. Bagus banget gitu loh. Emang harganya sih udah lumayan, Mas. Sekarang Avanza Veloz yang TSS itu setahu gue harganya di 300 jutaan. Ya dulu Avanza gue juga kurang tahu harganya berapa, pasti
mobil tuh lama-lama pasti naik mas, dari zaman Fortuner dulu dari 400, 500, sekarang 600. Sekarang keluar lagi loh mas Fortuner yang baru loh. Yang dia body kitnya legender ya. Iya, Body kitnya legender, cuman yang namanya tetap GR mas. GRS ya. GRS ya, itu kalau nggak salah harganya di berapa? 700-an mas, atau 800, gue lupa. Nah cuman yang lampunya kayak legender itu, tau kan mas yang legender ya, itu cuma ada 4x4 kemarin gue sempat lihat sih variannya. Jadi kalau di 4x2 tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya di 4x2 itu body kita tetap legender, cuman headlampnya sama kayak yang GR sekarang gitu. Keren sih sebenarnya, cuman lama-lama tuh gila mas, harga mobil tuh naik loh. Tapi ada aja sih mas penggemarnya gitu mas. Kadang ada orang yang kayak keluar mobil baru tuh pengen langsung coba apa sih bedanya, padahal ya basicnya tetap sama aja mas, cuman bedanya paling di body kit. Karena mesinnya pun sama, gue lihat nggak ada kenaikan performa, mungkin harusnya kan tenaganya dinaikin ya, walaupun kan dia pakai mesinnya 1 GD ya. Cuman horsepower sama torsinya itu sama aja mas, kayak Fortuner GR yang 28 gitu, cuman di facelift aja gitu. Jadi Fortuner itu dari tahun 2016 tuh, dari model VRZ sampai sekarang tuh modelnya masih gitu-gitu ya mas, cuman facelift ya, belum all new ya. Kalau dari VNT ke VRZ kan udah all new nih, kayak model VNT nih itu kan dari tahun 2000 berapa ya, 2011 kalau nggak salah deh mas, sampai ke 2015. Umurnya cukup pendek. Kalau yang model, biasanya orang bilangnya bukan VNT di Grand Fortuner ya, karena kalau VNT untuk dieselnya aja gitu. Jadi Grand Fortuner setahu gue tuh dari 2011 sampai 15, umur 4 tahun. Kalau misalkan VRZ ini lama banget mas, umurnya dari 2016 sampai 2024 tuh masih belum ganti model gitu ya. Orang sih bilangnya mobilnya VRZ ya modelnya, cuma kan kalau yang baru namanya bukan VRZ lagi mas, Fortuner GR, Fortuner yang apa bilangnya GRS gitu ya. Jadi udah bukan VRZ lagi orang bilang. Cuman biar gampang, orang biasa menyebutnya itu mobil yang model VRZ gitu. Jadi udah 8 tahun berarti mas, 2016 sampai 2024 masih belum ganti model gitu. Padahal gue dikasih tahu sama orang Toyota akhir tahun lalu, katanya tahun ini tuh keluar yang Fortuner Hybrid gitu. Emang rumor sih katanya di Thailand sih udah ada katanya, cuman pas kemarin gue ke Thailand gue belum pernah lihat sih Fortuner yang hybrid. Tapi ternyata sama aja mas, cuman facelift aja gitu. Kemarin gue juga sempat dikontak sama orang Toyotanya sebelum gue lihat-lihat di Instagram, maksudnya sebelum launching di Instagram gue lihat-lihat ditawarin, mau gak unitnya ada nih. Gue bilang wah jangan lah, karena udah bosen mas bener gue pakai Fortuner. Zaman dulu kan gue udah bilang gue udah ganti Fortuner berapa kali tuh, 3 kali. Jadi kayaknya nggak dulu deh kalau Fortuner gitu, mendingan pakai Innova gitu, lebih enak ya kalau menurut gue pribadi ya mobilnya, dimana kan pakai Fortuner gitu. Nah kita lanjut nih ke Avanza Veloz nih. Untuk konsumsi BBM-nya dari tadi kita muter dapat 1:16,2 sekarang. 16,2 irit lah mas. Kalau buat harian kantor-kantor sih enak sih gitu. Tenaganya coba mas ya. Kita pakai power. Coba. Gue mau matiin Eco-nya dulu deh. Eco pakai power aja. Oke. Coba ya, gue becak full ya. Agak lemot mas ya CVT-nya tuh. Di malam sama Grand Max nih. Cuman kayaknya apa ya, kekedapan mesinnya kurang mas. Iya kurang masuk ya? Banget suara mesin. Suaranya masuk banget tadi loh, bener-bener kayak mesinnya kayak udah bekerja banget secara maksimal tuh, ngeram ke dalamnya. Untuk kekedapannya ya mobil Avanza emang kurang sih, mungkin ya emang kira difokuskan untuk kekedapan mas ya. Yang penting suspensi nyaman, joknya nyaman, mobilnya irit ya. Mungkin kalau mau lebih kedap boleh dipasang peredam aja mas ya. Karena jangan kan ini deh mas, Veloz deh, Innova Reborn aja itu kedapnya tuh kurang banget mas. Waktu gue di tol bawa sekitar 140 di tol Kelapa Gading tuh mas, yang di Moi tau kan, itu 140 aja anginnya udah masuk banget mas, kayak dari sini dari pintu tuh kenceng banget. Kayak apa ya, mobil sekelas Innova aja harganya 400 jutaan aja kekedapannya masih kurang gitu. Cuman kalau Fortuner menurut gue udah cukup. Fortuner udah cukup, cuman kalau misalkan orang ada aja sih dipasangin peredam lagi, terutama buat yang demen-demen audio tuh ya, itu ditambahin peredam. Cuma kalau buat pakai harian, Fortuner udah cukup. Kalau Reborn menurut gue ya, untuk pakai harian sih enakan pakein peredam lagi gitu. Jadi suara angin nggak masuk, jadi pasti berkendara lebih nyaman lah. Karena jujur Innova Reborn itu duduknya udah enak mas, udah enak, mobilnya irit. Cuman menurut gue masalahnya di kekedapannya aja gitu. Nah kalau Avanza ini apa ya, menurut gue enaknya joknya juga enak sih mas, nggak kalah jauh sama Innova lah gitu ya. Dan kalau misalkan ini kan berarti 2022 berarti dia setaranya sama yang
Innova Honda Zenix ya, karena kan di tahun 2022 masih ada yang Reborn mas. Masih. Cuman kalau interiornya ini sekelasnya ya samain Zenix lah, karena kalau sama Reborn ini kalah jauh mas, interiornya bagusan ini jauh. Bagusan ini jauh, walaupun harganya 400 jutaan, yang Reborn sampai sekarang masih keluar sih mas, yang Reborn tapi G aja kan, yang 2400 yang diesel. Memang kalau interior bagusan ini jauh gitu. Nah terus apa lagi nih untuk di sini? Oh dia ada power charging nih. Tadi gue udah naruh HP, tinggal dipencet aja di sini. Nah, pencet dia ngecas gitu. Cuman yang pernah gue bilang kalau power charging nggak enak, HP-nya tuh panas mas. Iya panas. Gitu. Jadi kalau disarankan sih menurut gue kalau misalnya bener-bener urgent banget boleh lah pakai power charging. Karena waktu gue pernah pakai kayak lu pakai 15 menit tuh dipegang HP tuh udah panas banget mas. Iya. Takutnya malah HP ntar jadi cepat rusak mas ya. Gitu. Jadi kalau misalkan bener-bener urgent aja pakainya. Ini mobil Gitu. jutaan udah dapat charging. Iya udah dapat wireless charging, head unit udah standar Apple CarPlay dan Android Auto, speedometer udah full digital, terus ada TV atasnya juga nih udah kayak Fortuner, ya kan? Terus apalagi Fortuner aja kalah loh mas speedometernya menurut gue. Fortuner sampai sekarang itu belum ngeluarin speedometer digital, Ini masih analog ya. masih analog. Padahal Iya, pesaingnya itu Pajero udah pakai speedometer digital. Gue nggak tahu kenapa nih. Kenapa si Fortuner masih mempertahankan speedometer analognya itu? Kalau dibikin digital gini keren mas. Gini deh, yang facelift-nya baru ini aja kalau misalkan speedometer udah digital mas, orang pasti banyak banget yang minat mas. Iya. Karena pertama kali Fortuner menggunakan speedometer full digital gitu. Cuman sayangnya kayaknya sampai sekarang tuh masih belum. Itu aja sih, gue masih bingung kenapa ya. Maksudnya dari dulu tuh facelift-nya ya gitu-gitu aja mas. Pertama kali Via Z ya kan, terus keluarin TRD 2017 atau 18 dikeluarin TRD. Oh 17 akhir itu dia keluarin yang double disc dulu mas. Oke. Karena 16 itu sampai 17 awal remnya masih yang disnya depan doang yang ada apanya? Bilangnya disc apa ya? Pistonnya ya. Udah disc berarti kalau misalkan itu kan Iya. tromol ya bilangnya. Iya, bilangnya promo. Jadi belum double disc, 2017 akhir baru double disc. Terus dia keluarin yang versi TRD. Habis itu di tahun 2020 akhir keluarin yang versi TRD facelift. Nggak tau, gue bingung juga. Terus habis itu 2021 Fortuner ngeluarin GR. 2022 GR28 kayak cuma di upgrade tuh gitu-gitu aja gitu mas. doang. Iya, nggak ada yang perubahan drastis. Jadi menurut gue kayak orang Indonesia udah agak boring dengan Gitu-gitu. Fortuner, ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Kalau misalkan Pajero gitu kan all new gitu kan. Dia kan itu kan ada all new mas. Iya, udah Ya kan? Dia kan pesaingnya pas kalau nggak salah pas si Fortuner keluar yang facelift itu 2020 dia juga keluar deh kalau nggak salah mas. Hampir barengan waktunya tuh 2021 gitu yang facelift. Dia langsung perubahan drastis mas, dari headlamp, stop lamp itu udah beda, speedometer langsung digital gitu. Makanya banyak juga peminat auto Pajero pas baru keluar gitu. Kalau Fortuner ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah kita lanjut ke Veloz lagi. Untuk konsumsi BBM ini turun nih mas. Tadi kita dapat berapa? 116 ya? 116 ya. Sekarang 115,4. Kita memang harusnya pakai Eco mas kalau misalkan harian gitu. Long press buat Eco, nah sekarang Eco. Nah terus kalau interiornya, kabinnya sih, nah kalau misalkan, waduh hampir ya dikit lagi. Untuk speakernya, kita nggak usah coba sih mas, ntar kena copyright ya. Intinya interior mobil ini cukup mewah di kelasnya 300 jutaan. Rivalnya apa ya kalau misalkan mobil ini gue masih belum nemu sih mas. R3 R3 gue nggak tahu harganya sampai 300-an nggak ya? kayaknya nyampe yang XL. Harusnya nyampe ya, XL7 kalau nggak salah yang tertinggi itu tipenya Alfa. Iya. Alfa itu tertinggi, ada Beta kalau nggak salah di bawahnya gitu. Kalau Suzuki itu mobil tuh underrated loh mas. Kita kan pernah review Baleno ya. Iya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan mobil rivalnya itu berarti Jazz sama Yaris. Iya, Mas. Jason Yaris. Di kelasnya dia paling oke gitu. Walaupun ya orang pandang sebelah mata dengan merek Suzuki gitu mas ya. Banyak yang bilang Suzuki perawatannya inilah, Suzuki harga jualnya gini-gini. Ya itu balik lagi ke masing-masing lagi gini. Lu lebih pilih yang mana gitu. Kalau gua sih jujur lebih pilih mobil yang harganya nyaman. Kalau misalkan masalah harga mas, menurut gue ya wajar lah, namanya mobil second. Kalau ada penurunan ya wajar menurut gue gitu kan, namanya juga mobil lu pakai. Yang penting kan mobil lu nikmatin gitu, daripada lu beli mobil harganya emang ya turunnya nggak terlalu drastis lah gitu. Cuman kalau pakainya kalau nggak enak tiap hari buat apa Iya, benar. gitu. Lu kan beli mobil buat kenyamanan, lu Nyamanan. ngapain pikirin harga jualnya lagi gitu kan. Kalau menurut gue sayang gitu, lu beli mobil lu malah memikirkan harga jualnya lagi, karena turunnya juga bukan yang turun bener-bener drastis loh mas. Kalau Suzuki Baleno itu ya masih wajar, cuman dibandingkan dengan Yaris sama Jazz dia emang paling turun harganya gitu. Karena Jazz juga harganya lumayan gila mas. Tahu gue tuh dulu barunya ya, kalau yang RS itu 300 juta. Dan sekarang kalau 2018 deh 19 lo ngomong mobilnya berarti udah 4 tahun 5 tahun
itu harga ada yang jual mesti di 220, 230. Tinggi banget. Turunnya emang dikit karena Honda Jazz ini sudah stop produksi, digantikan oleh City Hatchback yang harganya emang lebih mahal dibandingkan dengan Jazz gitu. Cuman masih banyak juga sih orang yang cari Jazz karena City Hatchback itu agak kepanjangan ya. Iya, agak kepanjangan. Agak kepanjangan dibandingkan dengan Jazz. Kalau dikasih body kit agak aneh. Betul, dan kebanyakan tuh City Hatchback orang ngambil yang RS. Gue jarang banget loh mas lihat di jalan yang non RS karena botak gitu jeleknya. Iya, botak. Sama kayak Jazz juga sih mas, rata-rata kayaknya 90% gue dapat di showroom tuh Jazz pasti RS. Jarang yang non RS gitu. Mungkin gue nggak tahu ya harganya tuh dulu beda jauh atau enggak, gue nggak tahu. Cuman kebanyakan tuh orang ngambil yang RS karena lumayan jauh gitu mudiknya gitu. Nah jadi kalau yang mau Avanza Veloz ini boleh langsung kontak gue mas ya di DM atau di WA aja. Jadi Avanza Veloz tahun 2022 Q non TSS saya ingat ya, bukan yang TSS. Kilometer 34.000, warna silver, masih cakep banget mobilnya, bannya masih tebal semuanya. Service record juga lengkap di buku servisnya gitu. Jadi mobil ini no worries lagi lah. Mau panggil orang inspektor juga boleh. Jadi kalau gua sih boleh-boleh aja panggil karena beberapa showroom itu ada yang nggak bolehin panggil inspektor karena kalau gue ya terbuka aja gitu. Kondisi mobil gue ya kayak gini, gue ngomong-ngomong aja gitu, buka-bukaan aja, nggak ada yang gue umpet-umpetin gitu. Jadi boleh langsung DM gue. Untuk harganya ini kalau misalkan cash gue buka di harga 248 juta nego. Oke. Gitu. Untuk paket kredit juga bisa. Mungkin DP 20 juta gue masih bisa bantu deh. Oke. Bisa lebih kecil asalkan datanya bagus gitu. Oke.